Halo sahabat Irfan Channel 07. Bertemu lagi dengan channel kesayangan sahabat semua. Di video kali ini admin akan membahas tentang 9 fakta menarik Masjid Raya Baitur Rahman. Saksi kejayaan Kesultanan Aceh yang pernah dihantam tsunami. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya sahabat yang baru mampir di channel ini untuk memberikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Lanjut ke pembahasan. Masjid Raya Baitur Rahman adalah salah satu situs bersejarah yang telah ada sejak era kejayaan Kesultanan Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman telah melalui berbagai hal, mulai dari tragedi pembakaran oleh penjajah Belanda pada tahun 1873 hingga sempat mengalami hantaman tsunami di akhir 2004. Bagian atap masjid dibuat sesuai ciri khas masjid-masjid di Indonesia pada masa itu, yaitu atap limas bersusun 4. Tapi kemudian terdapat perubahan karena masjid dibangun ulang setelah banyak tragedi besar. Berikut adalah fakta menarik seputar Masjid Raya Baitur Rahman yang sudah admin rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, berdiri sejak era Kesultanan Aceh. Mengutip dari laman dunia masjid, sejak awal didirikan pada masa Sultan Iskandar Muda tahun 1607 hingga 1636. Masjid ini sudah memiliki fungsi. Selain untuk beribadah, Masjid Raya Baitur Rahman juga dipakai sebagai pusat pendidikan ilmu agama. Letak Aceh yang strategis memudahkan syiar agama Islam di masa itu dan menjadi masa kejayaan Kesultanan Aceh. Saat itu banyak kalangan bahkan dari luar negeri seperti Melayu, Persia, Arab, dan Turki yang berdatangan untuk memperdalam ilmu agama. Yang kedua, sejarah pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh merupakan simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Masjid ini juga merupakan landmark kota Banda Aceh. Mengutip dari laman Indonesia Kaya, terdapat dua versi sejarah mengenai kapan dan siapa yang membangun Masjid Raya Baitur Rahman. Awalnya, masjid yang asli dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ada juga yang mengatakan bahwa masjid yang asli dibangun lebih awal pada tahun 1292 oleh Sultan Alaidin Mahmud Shah. Yang ketiga, masjid sebagai basis pertahanan rakyat Aceh. Memasuki era penjajahan Belanda, masjid ini difungsikan sebagai basis pertahanan dan perlawanan rakyat Aceh. Belanda yang merasa kerepotan dengan perlawanan rakyat Aceh dan kehilangan seorang panglima mereka, Major Jenderal Johan Harmer Rudolf Kohler, memutuskan untuk membakar habis masjid ini pada tahun 1873. Pembakaran tersebut tidak melemahkan perjuangan rakyat Aceh, namun justru meningkatkan perlawanan. Untuk meredam kemarahan rakyat Aceh, pemerintahan kolonial Belanda yang diwakili Gubernur Jenderal Van Lansner pada tahun 1879 mulai membangun kembali Masjid Kebanggaan Rakyat Aceh ini. Yang keempat, arsitek Masjid Raya Baitur Rahman. Maket Masjid Raya Baitur Rahman rancangan De Bruyn dibangun pada tahun 1879 oleh Hindia Belanda. Dilakukan penambahan 2 kubah dan 5 menara. Bangunan masjid lalu dibangun ulang oleh pihak Belanda atas perintah Jenderal Van der Heijden. Pembangunan ulang masjid ini adalah bagian dari upaya meredakan resistensi rakyat Aceh terhadap pendudukan Belanda. Proses pembangunan ulang Masjid Raya Baitur Rahman
berlangsung pada tahun 1879 hingga 1881 Masehi. Arsitektur bangunan yang baru dibuat oleh De Broglie yang mengadaptasi gaya Mughal India seperti terlihat sekarang. Yang kelima, masjid mengalami perluasan. Masjid yang terletak di pusat kota Banda Aceh ini kemudian mengalami beberapa kali perluasan. Yang pertama terjadi pada tahun 1936 berkat upaya Gubernur Jenderal P.H. Van Aken dilakukan pembangunan 2 kubah di sisi kanan dan kiri masjid. Selanjutnya pada tahun 1958 hingga 1965 bangunan masjid kembali diperluas. Pada perluasan kedua ini ditambahkan 2 kubah dan 2 menara di sisi barat mihrab. Pada tahun 1992 dilakukan pembangunan dengan penambahan 2 kubah dan 5 menara. Selain itu dilakukan perluasan halaman masjid sehingga total luas area masjid saat ini menjadi 16.070 meter persegi. Yang keenam, berdiri kokoh saat dilanda tsunami. Gempa dahsyat disusul tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Bencana alam tersebut menghancurkan ribuan rumah hingga gedung. Selain itu, masyarakat Aceh banyak yang meninggal dunia digulung gelombang tsunami. Kejadian ini menyadarkan masyarakat Aceh akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian itu, mereka semakin mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Tsunami dengan ketinggian mencapai 15 hingga 30 meter itu menghancurkan kota Aceh. Namun ada keajaiban, meski bangunan di sekelilingnya hancur diterpa tsunami, Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri kokoh, hanya mengalami beberapa retakan pada bagian dinding. Masjid tersebut seolah hanya dilewati oleh air tsunami. Bahkan banyak masyarakat yang berlindung di masjid tersebut saat gelombang tsunami. Yang ketujuh, memiliki 12 payung raksasa. Masjid Raya Baitur Rahman tampak semakin megah dengan didirikannya 12 payung raksasa yang diresmikan oleh Wakil Presiden pada saat itu, yaitu Yusuf Kala pada Mei 2017. Selain itu, masjid yang menggunakan balok beton ini juga diganti dengan marmer agar lebih sejuk. Desain payung raksasa sekilas menyerupai Masjid Nabawi di Madinah. Yang kedelapan, mampu menampung 24.400 jemaah. Sebelum renovasi, masjid hanya bisa menampung 9.000 jemaah. Setelah menyelesaikan proyek pembaruan tersebut, kini Masjid Baitur Rahman mampu menampung 24.400 jemaah. Yang kesembilan, interior Masjid Raya Baitur Rahman. Memasuki bagian ruang utama masjid, akan terlihat hamparan luas ruang berlantai marmer berwarna dominan putih dari Italia. Ruang utama pun dipenuhi tiang penyangga warna putih dengan sedikit aksen hiasan di bagian bawahnya. Dominasi warna putih ini membuat ruang utama masjid terkesan semakin lapang. Bagian dalam kubah utama masjid yang tepat berada di bagian tengah ruang utama dilengkapi lampu gantung yang memuat 17 titik lampu penerang. Lampu gantung hias juga terlihat di mihrab masjid, tepat di titik tengah bagian depan ruangan. Itulah 9 fakta menarik Masjid Raya Baitur Rahman. Bagaimana menurut sahabat semua? Sudah pernahkah berkunjung ke masjid yang megah ini? Bagi yang sudah pernah berkunjung ke masjid yang megah ini, tolong tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar bisa semakin berkembang dengan cara di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.